Rekayasa transportasi. Apa itu rekayasa transportasi? Rekayasa transportasi adalah cabang ilmu teknik sipil yang berfokus pada aplikasi prinsip ilmiah dan teknologi dalam perencanaan, desain fungsional, operasi, serta pengelolaan fasilitas transportasi. Tujuannya adalah menyediakan pergerakan orang dan barang yang aman, cepat, nyaman, ekonomis, dan ramah lingkungan. Perannya adalah sebagai tulang punggung ekonomi. Tanpa sistem transportasi yang efisien, biaya logistik membengkak, mobilitas penduduk terhambat, dan pertumbuhan wilayah menjadi stagnan. Ada 4 pilar utama di rekayasa transportasi yaitu planning, geometrik, pavement, traffic. Perencanaan transportasi. Proses perencanaan bersifat multidisiplin. Kita harus memprediksi kondisi 10-20 tahun ke depan. Parameter utamanya adalah tata guna lahan, land use, dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan yang buruk menyebabkan kemacetan kronis dan investasi infrastruktur yang mubazir, White Elephant Project. Fokus utama, mengintegrasikan moda darat, laut, dan udara ke dalam satu sistem konektivitas yang harmonis. The Four-Step Model, M4T. 1. Trip Generation, menghitung jumlah perjalanan yang berasal dari bangkitan dan menuju tarikan suatu zona berdasarkan data sosioekonomi. 2. Trip Distribution, mendistribusikan perjalanan antar zona menggunakan gravity model asteris. Kemana orang dari zona A pergi? 3. Mode Choice, analisis pemilihan moda transportasi, kendaraan pribadi vs bus, kereta, berdasarkan biaya, waktu, dan kenyamanan. 4. Traffic Assignment, memasukkan arus ke jaringan jalan yang tersedia, menentukan rute mana yang paling padat di masa depan. Metode pengumpulan data, teknik survei lapangan. 1. Home interview, data asal tujuan per keluarga. 2. Roadside interview, memberhentikan kendaraan di jalan. 3. Travel time study, mengukur kecepatan tempuh rata-rata. 4. License plate study, melacak pola pergerakan plat nomor. Zonasi perencanaan, wilayah dibagi menjadi zona internal dan eksternal. Interaksi antar zona ini digambarkan dalam matriks yang disebut matriks asal tujuan, MAT, atau Origin Destination Matrix. 2. Perancangan geometrik, mendesain bentuk fisik jalan yang aman dan efisien. Alinyemen horizontal, tikungan, merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Fokus utama adalah gaya sentrifugal yang mendorong kendaraan keluar saat berbelok. Superelevasi, kemiringan melintang jalan pada tikungan untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Full circle, tikungan berbentuk lingkaran penuh, radius besar. Spiral circle spiral, transisi bertahap untuk kecepatan tinggi. Alinyemen vertikal, kelandaian, tanjakan dan turunan. Didesain agar kendaraan, terutama truk, mampu menanjak tanpa kehilangan kecepatan berlebih dan turun dengan pengereman yang aman. Grade G, kemiringan jalan, persen. Standar Bina Marga membatasi G-Max 10% untuk jalan raya biasa. Lengkung cembung, memberikan jarak pandang henti yang cukup. Lengkung cekung, memastikan sorot lampu depan di malam hari menjangkau jarak aman. Jarak pandang, sight distance. 1. Jarak pandang henti, JAH, jarak minimum untuk mengerem saat melihat rintangan. 2. Jarak pandang menyiap, JET. Jarak untuk mendahului kendaraan lain dengan aman di lajur lawan. 3. Teknik perkerasan jalan. Perkerasan jalan harus mampu menahan beban gandar, axle load, dan mendistribusikannya ke tanah dasar tanpa menyebabkan deformasi permanen. Musuh utama perkerasan adalah air dan beban berlebih, overloading. Equivalent Standard Axle, ESA. Semua jenis kendaraan dikonversikan ke beban standar gandar tunggal roda ganda sebesar 8,16 ton, 18.000 pon. Perkerasan lentur, FLEXIBLE, menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Karakteristiknya adalah elastis dan mengikuti deformasi tanah di bawahnya secara perlahan. Surface course, lapisan aspal, ACWCACBC. Base course, agregat berbutir, LPA. Subbase, agregat kualitas lebih rendah, LPB. Subgrade, tanah dasar asli yang dipadatkan. Kelebihan, nyaman, murah di awal,
mudah diperbaiki, overlay. Perkerasan kaku, RIGID, menggunakan plat beton semen, Portland semen concrete. Beban dipikul oleh kekuatan plat beton itu sendiri melalui mekanisme penyebaran beban yang luas. Plat beton, tebal 20-30 cm, mutu tinggi, K350 ke atas. LMC, Lean Mix concrete, lantai kerja, beton kurus. Dowel, besi polos untuk penyambung geser antar plat. Tie bar, besi ulir untuk pengikat antar plat samping. Aplikasi, jalan tol, terminal truk, landasan pesawat, daerah tanah lunak. Manual Desain Perkerasan 2024. 20 ton umur rencana standar. Parameter desain baru, CBR tanah dasar, CESA, kumulatif ekuivalen standar Excel, dan reliabilitas, 90-95%. Analisis beban, LHR, lalu lintas harian rata-rata dihitung untuk memprediksi total beban sumbu kendaraan selama masa layan jalan. Hasilnya dinyatakan dalam satuan CESAL. Material inovatif jalan, aspal modifikasi, penambahan polimer agar tahan suhu tinggi dan tidak mudah retak. Daur ulang, REP, menggunakan kerokan aspal lama sebagai material konstruksi baru. Beton berpori, memungkinkan air meresap langsung ke tanah untuk drainase berkelanjutan. 4. Rekayasa lalu lintas. Manajemen arus. Rekayasa lalu lintas berurusan dengan pergerakan kendaraan yang ada di atas jalan. Kita tidak membangun jalan baru, tapi mengoptimalkan jalan yang sudah ada. Volume, Q. Kendaraan per jam. Kerapatan, K. Kendaraan PERKILOMETER. Kecepatan, V. Jarak per unit waktu. Hubungan Q, V, K. Persamaan dasar arus, Q sama dengan VXK. Berdasarkan model Greenfield, saat kepadatan, K, naik, kecepatan, V, turun secara linier. Kapasitas maksimum jalan tercapai pada titik puncak kurva parabola volume. Jika volume, Q, melebihi kapasitas, C, maka akan terjadi bottleneck dan kemacetan total. Manajemen simpang, intersection, simpang adalah titik kritis kecelakaan dan hambatan. Manajemennya meliputi fase apil, pengaturan siklus lampu hijau kuning merah, ATCS, Area Traffic Control System, lampu pintar AI. Simpang tak sebidang, flyover atau underpass untuk menghilangkan konflik arus. Konflik simpang, crossing, memotong, diverging, berpencar, dan merging, menggabung. Transportasi jalan rel. Berbeda dengan jalan raya, jalan rel bersifat guided, terpandu. Geometrinya sangat ketat terutama jari-jari tikungan dan kelandaian. Struktur rel, rail, besi, slipper, bantalan, balas, koral. Balassless track, rel langsung di atas beton untuk K-cepat. Wesel, switch, alat untuk memindahkan jalur kereta. K-cepat Jakarta-Bandung menggunakan standar gauge 1435 mm, standard gauge. Rekayasa lapangan terbang, sisi udara, airside, didesain berdasarkan pesawat rencana terbesar. Komponennya, runway, landasan pacu utama, taxiway, jalan pesawat dari runway ke apron. Apron, tempat parkir dan pelayanan pesawat. Runway length, dipengaruhi oleh temperatur, elevasi bandara, kemiringan landasan, dan berat maksimum lepas landas pesawat, MTOW. Transportasi laut dan lautan. Infrastruktur pelabuhan. 1. Dermaga, wharf, jati, tempat kapal tambat. 2. Breakwater, pemecah gelombang agar kolam putar tenang. 3. Fasilitas logistik, lapangan penumpukan kontainer, container yard. Intermoda, pelabuhan modern harus terhubung dengan jalur logistik dan jalan tol untuk memastikan distribusi barang lancar, port to gate efficiency. V. Inovasi dan masa depan. Intelligent transport, kendaraan otonom, sistem navigasi real-time, dan pembayaran non-tunai otomatis, multi-lane free flow. Eco-friendly, aspal porus, penggunaan material plastik daur ulang dalam aspal, dan infrastruktur untuk kendaraan listrik. TOD, Transit Oriented Development, kawasan hunian yang berpusat pada stasiun transportasi publik.
Sekian PPT dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih. Transportasi yang baik adalah fondasi peradaban yang maju. Deka garis bawah.